Insiden seorang gadis nekat membakar fasilitas RSUD Tanjung Balai, Sumatera Utara, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video detik-detik kebakaran pertama kali dibagikan oleh akun Facebook Fitri Vanha Simangunsong. Dalam rekaman tampak sejumlah orang panik lantaran melihat api berkobar. Kemudian ada petugas yang berusaha memadamkannya dengan alat pemadam api ringan, APAR. Tampak juga beberapa perawat berupaya memindahkan pasien. Beruntung api tidak membesar dan berhasil dipadamkan. Setelah kebakaran, bekas kebakaran membuat hangus sebuah wastafel dan tembok berwarna kehitaman. Fitri Vanha Simangunsong menceritakan, pelaku pembakaran merupakan seorang gadis yang diduga orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Dia mau program bayi tabung, dia masih gadis, gak punya suami. Minta rujuk dia ke Medan sama dokter, program hamil mana ditanggung BPJS. Sudah Selasa kemarin, kejadiannya, itu dia ngamuk-ngamuk mau jumpa dokter Ujang. Di puskesmas pun dia ancamnya perawat pakai pisau supaya keluar surat rujukan, tulisnya dalam keterangan. M. Ihsan Harahap, Humas RSUD Tanjung Balai membenarkan insiden pembakaran yang terjadi pada Selasa, tanggal 15 Maret tahun 2022, siang itu. Sementara pelaku diketahui wanita 46 tahun berinisial DP. DP sudah sekitar 4 kali mendatangi RSUD Tanjung Balai. Setiap kali berkunjung, DP kerap membuat keributan dan menyerobot antrean untuk ditangani. Sampai kata teman-teman, pelaku pernah membawa sajam dan mengancam hingga mengakibatkan petugas ketakutan, kata Ihsan, dikutip dari Tribun Tanda Hubung Medan.com. Pasien tersebut memiliki permintaan agar diberi obat subur. Ia juga mengaku masih gadis dan belum menikah kepada petugas jaga. Berdasarkan keterangan teman-teman tadi, permintaan pasien tersebut cukup aneh. Karena yang bersangkutan berstatus gadis meminta untuk hamil anak kembar 3, menuntut obat kesuburan, lanjut Ihsan. Diduga marah lantaran permintaannya tak dipenuhi, DP nekat membakar fasilitas rumah sakit. Saat itu pelaku duduk, kemudian keluar dari rumah sakit dan kembali lagi sambil membawa sebuah bungkusan yang diduga bensin yang kemudian dicurahkan atau ditumpahkan ke wastafel, katanya.